Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kembali kita bersama-sama akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebagaimana halnya selaku kaum usia lanjut di hari Kamis ini, kita akan kembali bersama-sama menaikkan bakti, merangkai pujian untuk kemuliaan Allah. Saya mengundang Oma dan Opa yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah untuk bersama-sama kita awali kebaktian kita pada pagi ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 58. Kita akan membuka PKJ 58, kita akan menyanyikan bait pertama dan bait yang kedua lagu ini. Bersama-sama mari kita memuji semua yang tercipta dan seterusnya. Semua yang tercipta alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Bait dua. Semua manusia ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Mari Oma dan Opa yang di gereja ataupun di rumah, kita bersama-sama tundukkan kepala. Kita naikkan doa syukur dan kita akan merangkainya dengan doa untuk pembacaan Alkitab. Mari berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, Allah yang memelihara kehidupan kami bersyukur kepadamu ya Allah. Ketika pagi ini Engkau izinkan kami untuk kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik kami yang ada di gereja ataupun kami yang ada di rumah, kami bersama-sama hendak mengagungkan Engkau di sepanjang perjalanan hidup kami. Biarlah dari tempat yang berbeda sekalipun, pujian itu kami naikkan, pujian itu kami lantunkan, maka semuanya menjadi persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian pula saat ini kami bersama-sama hendak mendengar dan juga merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat mengerti, supaya kami diberikan hikmat, sehingga firman yang kami dengar sungguh-sungguh dapat kami hayati dan dapat kami hidupi dalam keseharian kami di masa-masa usia indah kami ini. Sehingga oleh kebenaran firman-Mu kami terus belajar menjalani hidup dengan arif dan bijaksana. Oleh kebenaran firman-Mu itu pula kami senantiasa kiranya dikuatkan ketika kami menjalani kehidupan ini dengan segala kenyataan yang harus kami alami dan kami jumpai. Kini ya Tuhan, kami datang menyiapkan hati kami. Kami datang menyiapkan pikiran kami. Kami mau mengarahkannya untuk menyambut dan mendengarkan suara-Mu. Beritakanlah kebenaran-Mu kepada kami pagi ini Tuhan.
kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Amin. Oma dan Opa, baik yang ada di gereja maupun di rumah, mari kita membuka Ayub pasal 29. Kita akan membaca mulai ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagian tersebut secara utuh bagi Oma dan Opa. Mari kita simak bersama kesaksian firman Tuhan dari Ayub 29 ayat yang pertama hingga ke-6. Kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Maka Ayub melanjutkan uraiannya. Kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku, ketika pelitanya bersinar di atas kepalaku, dan di bawah terangnya aku berjalan dalam gelap. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku, ketika Yang Maha Kuasa masih besertaku dan anak-anakku ada di sekelilingku, ketika langkah-langkahku bermandikan dadi dan gunung batu mengalirkan sungai minyak di dekatku. Demikian Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar pada pagi ini. Berbahagialah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, Shalom. Shalom. Bagi kita ketika melihat orang yang sekarang sukses, ketika kita melihat orang yang sekarang berhasil, perasaan kita apa? Usianya sudah usia indah, misalkan 70 tahun lebih, sehat, dan dia sukses hidupnya. Perasaan kita apa kira-kira? Apa perasaan kita ketika melihat mereka berada dalam keadaan sukses? Pasti perasaan senang. Pasti juga ada rasa bangga, bukan? Karena orang seusia kita bisa sukses, tetap sehat, tetap bisa melakukan segala sesuatu, seakan-akan tidak ada yang kurang. Seakan-akan tidak ada yang menjadi titik kelemahannya karena sampai usia 70 tahun lebih misalkan. Dia masih sehat, masih bugar, masih bisa memimpin, masih bisa berhasil. Senang pasti. Tapi kita tidak pernah tahu catatan yang dialami oleh orang tersebut sebelumnya. Kita tidak pernah tahu pengalaman hidup orang itu sebelumnya. Mungkin saja pengalaman hidupnya sebelum dia berhasil seperti sekarang, dia punya masa lalu yang menyakitkan. Punya pengalaman hidup dulu yang mengecewakan, punya pengalaman hidup dulu yang bisa dikatakan mungkin menyengsarakan. Presiden Amerika Serikat yang belum lama dilantik dan menjabat saat ini, Joe Biden, usianya lebih dari 75 tahun ketika jadi presiden. Sekarang sedang menjabat menjadi orang nomor 1 di Amerika. Kita bangga pasti melihat seorang opa seperti Joe Biden jadi pemimpin di negara yang punya kekuatan, punya kemampuan luar biasa. Tapi kita tidak pernah tahu masa lalu dia seperti apa. Mungkin tidak banyak orang yang tahu bahwa sebelum dia sukses sekarang, dia punya pengalaman hidup yang menyengsarakan di masa lalunya. Konon katanya Oma dan Opa yang
kasihi, Joe Biden punya pengalaman yang sangat menyedihkan. Saya lupa ingat cerita utuhnya, tapi kurang lebih tahun 70-an, 70 apa 72 gitu, ketika Joe Biden bersama dengan keluarganya pergi untuk berbelanja menggunakan kendaraannya ditabrak mobil yang lain, sehingga istri dan anak perempuannya meninggal dunia. Dua anak laki-lakinya menderita luka parah dan harus dirawat berbulan-bulan di rumah sakit. Dia kehilangan dua orang sekaligus, istri dan anak perempuannya. Tapi dia juga tidak bisa langsung melihat anak laki-lakinya bugar, karena berbulan-bulan anak laki-lakinya harus menjalani perawatan. Nyaris saja Joe Biden melompat dari jembatan kalau tidak teringat akan dua anak laki-lakinya yang masih dalam perawatan. Kalimat yang terucap, nyaris saja aku melompat dari jembatan ini, namun aku ingat bahwa dua putraku membutuhkan ayahnya. Pengalaman itu menyakitkan buat dia. Pengalaman itu menyengsarakan buat dia. Tapi dia ingat sesuatu yang jauh lebih baik, sesuatu yang jauh lebih positif, sesuatu yang jauh lebih punya pengharapan. Ada dua orang putranya yang masih membutuhkan dia, dan saat ini sedang berada dalam perawatan. Terbayang sudah olehnya jika dia jadi melompat dari jembatan, maka dua putranya gak punya ayah, gak punya ibu. Dengan siapa mereka akan menjalani hidup? Semangat seorang Joe Biden akhirnya kembali bangkit. Semangat Joe Biden kemudian kembali bertumbuh ketika dia ingat bahwa masih ada masa depan untuk anak-anaknya. Masih ada hari esok yang harus lebih baik untuk anak-anaknya. Kesengsaraan kemarin menjadi bagian yang tidak bisa dia hindari. Kesedihan kemarin menjadi bagian yang tidak bisa dia lupakan. Tapi ada dua orang yang masih menunggu dirinya dan itu membutuhkan kehadirannya. Itulah yang membuat dia bangkit. Dan kita tidak pernah percaya kalau pada akhirnya di usia 76 tahun dia bisa menjadi presiden Amerika Serikat. Begitu juga dengan Ayub. Cerita yang disampaikan mulai ayat 2 hingga ayat yang ke-6, ketika Ayub menyampaikan uraiannya, kiranya aku seperti dalam bulan-bulan yang silam, seperti pada hari-hari ketika Allah melindungi aku. Kelihatan rasa frustasinya Ayub. Ayub pengen seperti dulu hidup diberkati, hidup dipelihara Tuhan, hidup dikasihi Tuhan, hidup dicintai Tuhan, bahkan berkat-berkat menjadi bagian yang tidak pernah terputuskan dalam hidupnya. Ayub terlihat betul frustasinya ketika dia kehilangan anak-anaknya, ketika dia kehilangan istrinya, ketika dia kehilangan harta bendanya, ketika dia kehilangan sahabat-sahabatnya, ketika dia kehilangan kesehatan dan kehormatannya. Frustasi sekali kelihatan Ayub. Kecewa sekali kelihatannya Ayub. Sehingga Ayub masih tetap berpikir, seandainya bulan-bulan yang lalu, seandainya hari-hari sebelumnya menjadi bagian tetap milik saya sampai hari ini, pasti jauh lebih menyenangkan, pasti jauh lebih mendatangkan sukacita. Kira-kira itu yang dibayangkan oleh Ayub. Kira-kira itu yang juga dipikirkan oleh Ayub. Hari-hari kemarin jauh lebih menyenangkan. Karena itu Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang sekarang. Artinya kita mau dikasih tahu kemarin Pak, hidup ini seperti roda kehidupan atau seperti roda kendaraan. Ada waktunya dia mutar terus berada di bawah. Mungkin pas berada di bagian bawah, roda itu harus menahan beban yang berat. Karena yang menumpang di kendaraan itu bukan satu orang, tapi mungkin full orangnya banyak, sehingga dia akan terasa beban berat. Tapi ketika kendaraan itu berputar terus naik ke atas dan berhenti pada satu titik tertentu, supirnya turun, penumpangnya turun,
pasti roda itu merasa senang karena gak ada bebannya, karena ringan. Roda kehidupan kita pun seperti itu, Oma dan Opa. Saya yakin, saya percaya sebagai orang tua yang sudah memasuki usia indah seperti sekarang, ada yang gak punya pergumulan gitu? Pasti ada tetap. Walaupun kita sampai usia seperti sekarang, pergumulan masih ada. Ada yang gak punya masalah gitu? Pasti masih ada. Roda kehidupan itu gak akan pernah berhenti. Selama kita hidup di dunia, roda kehidupan itu akan menjadi bagian yang kita terus alami. Karena itu kuncinya apa? Kita mau berhenti di tengah roda kehidupan sementara perjalanan kita belum selesai? Ibarat naik kendaraan, saya ulangi. Kalau kita naik kendaraan, kalau ban kendaraan itu semuanya protes, merasa sakit, merasa keberatan, lalu kemudian diminta berhenti kendaraan itu, di tengah jalan kita nyampe nggak ke tujuan? Nggak pastinya. Tapi betapapun beban itu berat harus dipikul oleh kendaraan itu, karena penumpangnya banyak, maka kendaraan itu harus terus jalan walaupun pelan-pelan supaya bisa sampai ke tujuan. Sama dengan kita. Kalau hari ini roda kehidupan kita sedang berat, harus jalani walaupun pelan. Karena kita percaya ketika kita menjalani roda kehidupan itu, walaupun mutarnya pelan, satu saat nanti roda itu nggak akan terus di bawah. Satu saat nanti roda itu akan bergeser ke samping, terus naik ke atas, terus naik ke atas, dan pelan-pelan pasti akan mengantar kita ke tujuan. Sehingga pesan yang mau disampaikan oleh firman Tuhan melalui Ayub 29 ini, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, hadapi roda kehidupan kita. Karena tidak ada seorang pun ketika berhadapan dengan roda kehidupan dia bisa lari, dia bisa mundur, nggak bisa. Lari dari roda kehidupan yang harus dijalani nggak akan selesai masalahnya, nggak akan selesai pergumulan, nggak akan selesai kesusahannya. Menghadapi dan menjalani roda kehidupan memang terasa berat. Tapi kita percaya, kita yakin kalau kita setia menjalaninya, pasti Tuhan menolong. Pasti Tuhan membantu. Dan kita percaya pasti Tuhan melihat apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, sehingga ketika Tuhan melihat, Tuhan pasti tidak akan pernah salah membuat rancangan buat kita satu saat nanti di balik roda kehidupan yang sedang kita jalani. Karena itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, kemuliaan yang dahulu pasti sangat menyenangkan. Tapi kita tidak sedang hidup dengan masa lalu. Oma dan Opa dan saya, baik yang ada sekarang di gereja ataupun yang ada di rumah, kita sekarang sedang hidup dengan masa kini dan masa depan. Yang kemarin sudah kita lewati. Kita sedang menjalani yang hari ini dan bersiap menyambut yang akan datang. Sehingga yang harus dilakukan oleh kita, jangan mundur. Betapapun kita menghadapi roda kehidupan yang tidak menyenangkan, tetaplah maju dan melangkah. Karena kita percaya, kita yakin Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menguatkan kita. Itu yang pertama, Oma dan Opa. Yang kedua, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, jika kita belajar dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini, seperti yang disaksikan oleh penulis kitab Ayub, maka kita juga diingatkan, selain harus terus menghadapi roda kehidupan kita, maka tetaplah melakukan apa yang Tuhan inginkan dengan setia, dengan tulus, dengan rendah hati. Karena kita percaya Tuhan kita bukan Allah yang gampang melupakan apa yang kita buat. Kalau apa yang kita buat itu adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan Tuhan, sesuatu yang membuat Tuhan tersenyum, sesuatu yang membuat Tuhan dimuliakan, maka betapapun itu sangat sederhana yang kita buat dan kita lakukan, Tuhan pasti tidak akan melupakan apa yang kita buat, Oma dan Opa.
Apalagi kita melakukannya dan kita membuatnya dengan tulus, dengan senang, dengan sukacita, Tuhan tidak akan pernah melupakan kita. Yang ketiga, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, jika kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Ayub dalam bagian yang kita baca pada pagi ini, tentu saja Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, tidak ada seorang pun dalam hidup kita yang tidak ingin bahagia. Apalagi sampai kita memasuki usia indah atau usia senja seperti sekarang, tidak ada seorang pun yang tidak ingin bahagia. Orang ingin sampai usia tua itu sehat, nggak ada sakit-sakit, nggak ada hal-hal yang memberatkan pikiran kita, nggak ada hal-hal yang memberatkan mungkin juga hati kita, pengennya begitu. Tapi kadang-kadang apa yang kita ingin, apa yang kita mau berbeda dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Jangan marah sama Tuhan. Jika memang Tuhan memberikan, untuk kita itu tidak langsung bahagia. Tapi Tuhan memberikannya kepada kita itu harus melewati kerikil dulu. Ya jalani walaupun kita harus melewati kerikil dulu. Karena kita percaya setelah kerikil pasti ada aspal. Coba saja perhatikan kalau Kementerian Pekerjaan Umum sedang membuat aspal, itu kan tidak langsung aspal kan ya? Bener nggak? Batu dulu, terus ada batu kerikil. Kadang-kadang batu kerikilnya panjang banget, lama karena harus sampai ke ujung. Tetap aja harus dijalani walaupun ada kerikil. Baru setelah itu akan ada aspal kasar. Setelah aspal kasar, baru ada aspal halus. Hidup itu penuh proses. Prosesnya kadang-kadang ya berjumpa dengan pergumulan yang membuat kita aduh sakit, penuh beban, dan seterusnya. Begitu beban yang besar selesai, masih ada yang kecil-kecil yang harus dijalani. Jangan khawatir, jalani saja, itulah proses. Yang namanya roda kehidupan ya ada prosesnya. Jalani betapapun prosesnya itu membutuhkan perjuangan. Jalani dan tempuh roda kehidupan kita, serta hadapi roda kehidupan kita, sekalipun itu kadang tidak selalu membuat kita buru-buru senang. Tidak apa-apa. Yakini dan percayai bahwa satu saat nanti yang sekarang kurang menyenangkan itu, yang sekarang menurut kita itu kurang baik itu, aminkan saja bahwa Tuhan pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang menyenangkan. Kerikil adalah tantangan hidup kita untuk membuat kita berjumpa dengan bahagia. Dan yang terakhir tentu saja Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, berangkat dari apa yang disaksikan oleh Ayub dalam bacaan kita hari ini, bahwa kemuliaan yang dahulu dan kesengsaraan yang akan datang menjadi bagian dari judul perikop kita hari ini, maka kita diingatkan, senang dan susah itu bagian yang tidak bisa kita pisahkan. Kalau Oma dan Opa, baik yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah hari ini, saya yakin dan saya percaya, Oma dan Opa kalau ada yang memberi uang, lalu yang sebelah ada gambarnya dan sebelah tidak ada gambarnya, yakin saya Oma dan Opa nggak mau terima uang itu. Kenapa? Nggak laku pasti uang itu, nggak bisa dipakai pasti uang itu, nggak bisa digunakan untuk apa-apa pasti uang itu. Pasti Oma dan Opa ingin bolak-balik gambarnya ada dan sesuai dengan aturan yang pemerintah tetapkan. Hidup kita juga begitu. Kalau hari ini sisi kehidupan kita sedang tidak baik, jangan marah, jangan menyalahkan siapapun, jangan bersungut-sungut, jalani saja. Karena besok lusa Tuhan hadirkan sisi yang lain buat kita, yang pasti jauh lebih indah. Yakinilah itu dan percayakanlah itu kepada Tuhan, karena Tuhan kita Allah yang maha baik dan Allah yang maha melihat. Amin. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita akan menyambut firman Tuhan pagi ini dengan kita mengucapkan syukur kita melalui persembahan. Bagi Oma dan Opa yang mengikuti kebaktian dari rumah, dapat
mempersiapkan persembahannya untuk kemudian dimasukkan ke dalam amplop dan diberi keterangan di amplop itu persembahan untuk kaum lanjut usia, dan persembahan yang sudah dimasukkan ke dalam amplop dapat dibawa ke gereja pada hari Minggu untuk kemudian dimasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang tersedia, dan majelis jemaat akan melanjutkannya kepada komisi yang terkait. Mari kita menyambut sukacita berita firman Tuhan dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 393 sambil kita bersama Oma dan Opa menghimpun persembahan. Bait yang pertama saja dari Kidung Jemaat 393 kita akan nyanyikan bersama-sama. Tuhan betapa banyaknya dan seterusnya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari Oma dan Opa yang di gereja ataupun di rumah, kita naikkan doa syafaat. Mari berdoa. Firman-Mu telah kami dengarkan. Ajar kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu seperti Ayub. Karena kami yakin di balik kenyataan kehidupan yang kami alami sekarang, maka itu adalah bagian dari roda kehidupan yang tak terpisahkan dari hidup kami. Layaknya roda, ia akan terus berputar dan berputar, sehingga bagian yang tadinya di bawah akan berganti ke samping, lalu kemudian ke atas dan seterusnya. Ajar kami Tuhan untuk menghadapi roda kehidupan yang harus kami jumpai, karena kami percaya dan kami yakin Tuhan ada bagi mereka yang setia menjalani dan menghadapi roda kehidupannya, dan Tuhan juga akan berbuat yang terbaik untuk mereka yang tekun menjalani roda kehidupan itu. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang tengah berada dalam roda kehidupan yang sulit dan berat oleh karena sakitnya, oleh karena pergumulannya, oleh karena hal-hal lain yang dihadapinya, dan itu membuat pundaknya memikul beban yang teramat berat. Tuhan kuatkan saudara-saudari kami supaya mereka tetap setia bersama dengan Tuhan dan terus bersandar untuk mengakui dan percaya kepada Tuhan. Demikian pula kami berdoa untuk kehidupan yang kami jalani di tengah masyarakat pada saat ini, ketika kasus penyebaran COVID-19 semakin hari semakin tinggi. Kami hanya memohon kepadamu ya Tuhan, mampukanlah kami untuk tetap patuh dan setia pada protokol kesehatan. Kami percaya, kami yakin Tuhan akan menolong dan melindungi kami ketika kami setia. Dan ajar kami juga untuk berani menerima
vaksinasi dari pemerintah, karena kami yakin itu akan memberikan kekebalan lebih kepada kami dalam menghadapi berbagai kenyataan pandemi yang masih belum melandai. Saat ini kami telah menghimpun persembahan kami. Apa yang kami himpun hanyalah bagian kecil dari berkat-berkat yang Tuhan limpahkan. Dengan senang dan sukacita kami bawa kembali untuk dapat dipakai dan dipergunakan dalam pelayanan di gereja melalui Komisi Kaum Lanjut Usia. Berkati Tuhan persembahan kami dan ajari kami untuk dapat terus menjadi saluran berkat dimanapun. Berkati gereja Tuhan, khususnya GKP Jemaat Sadang dalam melaksanakan kebaktian-kebaktian yang dilakukan, baik yang masih dalam bentuk rekaman ataupun yang sudah dilakukan dalam kebaktian secara langsung tatap muka. Biarlah kami semua benar-benar mematuhi ketentuan yang ada. Berkati upaya-upaya baik yang dilakukan para pemimpin kami, khususnya mereka yang dengan takut akan Engkau dan tunduk untuk mendengarkan perintah-Mu. Maka biarlah segala rencananya Tuhan berkati. Sebentar kami akan pulang melanjutkan aktivitas kami, maka sertai dan berkatilah kami di jalan, agar kami sampai di rumah dengan selamat. Sementara kami yang mengikuti kebaktian dari rumah, usai kebaktian ini kami juga akan melanjutkan aktivitas kami kembali. Berkatilah kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan di hari ini, esok dan seterusnya menjadi persembahan kami untuk Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Kami mau bawa dan kami mau naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus bersama-sama kami berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma dan Opa yang ada di rumah dan yang ada di gereja, bersama-sama kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi ini dengan kita akan menutupnya melalui nyanyian penutup kita, Kidung Jemaat 412. Kidung Jemaat 412, Oma dan Opa, kita akan nyanyikan bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Tuntun aku Tuhan Allah, dan kata-kata seterusnya. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lama.
Mari kita arahkan hati kita untuk bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati Oma dan Opa sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kepada Bapak yang Tuhan kasihi, terima kasih untuk kebaktian yang kita lakukan pada pagi ini. Salam sejahtera dan salam sehat untuk Oma dan Opa. Shalom. Shalom.